Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Perhatikan baik-baik ya. Oke, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor ya, dia tidak lebih dan tidak kurang. Nah, contoh bilangan prima di situ ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Tidak terbatas ya, banyak sekali bilangan prima. Di situ ustazah menuliskan beberapa contoh bilangan prima. Nah, perhatikan bilangan yang ustazah lingkari dengan warna merah. Di situ ada angka 2. Angka 2 itu adalah bilangan prima terkecil dan merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Selain angka 2 tidak ada lagi bilangan prima yang genap, hanya angka 2 saja yang merupakan bilangan prima genap dan dia adalah terkecil. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan apakah itu bilangan prima atau bukan? Caranya adalah kalian tentukan semua faktor dari bilangan tersebut. Caranya seperti yang kemarin ya, bisa menggunakan cara yang sudah ustazah jelaskan di pertemuan kemarin. Kemudian setelah ditentukan semua faktor dari bilangan tersebut, cari bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal ya. Tentukan mana yang merupakan bilangan prima. Oke, perhatikan yang A ada 1, yang B 21, yang C 31. Oke, perhatikan yang A dulu, perhatikan jawabnya ya. Nah, faktor dari 1 adalah 1 yang hanya bisa membagi angka 1 yaitu 1 sendiri ya. Jadi karena dia hanya memiliki satu faktor, berarti dia bukan bilangan prima. Oke, sekarang yang B. Faktor dari 21 adalah ada 1, 3, 7 dan 21. Di situ ada 4 faktornya ya. Ada 1, 3, 7, 21, jumlahnya ada 4. Karena ada 4 berarti dia juga bukan bilangan prima. Nah, kemudian yang C, faktor dari 31 adalah yaitu 1 dan 31. Dia hanya memiliki dua faktor yaitu 1 dan 31. Sehingga bilangan 31 itu merupakan bilangan prima karena dia hanya memiliki dua faktor. Caranya seperti itu ya. Untuk menentukan semua faktornya bisa dicek kembali di pertemuan kemarin atau bisa dilihat di buku paket kalian ya. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang yang mana bilangan prima, yang mana yang bukan. Sekarang kita belajar tentang faktor prima. Nah, apa itu faktor prima? Yaitu semua faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi suatu bilangan itu didata dulu faktornya berapa aja, kemudian cari yang merupakan bilangan prima di dalam faktor-faktor itu. Nah, itulah faktor prima. Oke, cara menentukan faktor prima. Perhatikan yang pertama, tentukan semua faktor dari suatu bilangan yang diminta. Kemudian setelah ditentukan semua faktornya, pilih bilangan prima dari semua faktor itu. Nah,
bilangan yang telah dipilih itulah yang merupakan faktor prima. Nah, caranya adalah bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Oke, perhatikan contoh soal ya. Tentukan faktor prima dari yang A 15 dan yang B 40. Kita mengerjakan dengan cara menuliskan semua faktornya. Jika nilainya kecil, bisa kita menggunakan cara seperti itu ya, dengan menuliskan semua faktornya. Perhatikan, faktor dari 15 adalah kita data 1, 3, 5, 15. Nah, kita cari dari faktor-faktor itu, kita cari yang merupakan bilangan prima, di mana kita tahu bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, sehingga dapat kita simpulkan bahwa faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Kemudian faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Jadi kita data yang merupakan faktor prima adalah 2 dan 5. Selanjutnya kita mencari faktor prima menggunakan pohon faktor. Yang pertama, faktor prima dari 15. Perhatikan. Di situ yang sebelah kiri adalah pembaginya, kemudian yang sebelah kanan adalah hasilnya. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, pohon faktor berhenti jika angka terakhir sudah prima, yaitu angka 5. Dia berhenti di angka 5 ya, karena 5 adalah bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5 yang Ustazah lingkari warna merah. Dia merupakan faktor prima. Oke, selanjutnya yang contoh kedua, faktor prima dari 40. Caranya sama, jadi 40 dibagi 2. Yang sebelah kiri adalah pembagi ya. Jadi 40 dibagi 2, nanti hasilnya ditaruh di sebelah kanannya. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, karena 20 itu belum bilangan prima, maka masih lanjut. Jadi 20 dibagi 2. Kemudian hasilnya 10, 10 dibagi 2 lagi, hasilnya 5. Nah, angka-angka yang Ustazah lingkari itu adalah bilangan prima. Jadi 2 ada 3, kemudian 5. 2-nya kembar 3, berarti tulis salah satu. Jadi faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Perhatikan ya, pembagi di situ harus merupakan bilangan prima. Nggak boleh bilangan selain bilangan prima ya, harus prima. Jadi seperti 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Pembaginya harus bilangan prima. Jadi yang sebelah kiri harus bilangan prima. Dan pohon faktor akan berhenti jika hasil terakhir itu sudah prima. Itu ya. Selanjutnya kita mencari faktor prima menggunakan tabel. Oke, yang pertama faktor prima dari 15. Perhatikan yang sebelah kiri ya, itu adalah pembagi, dan sebelah kanan itu adalah hasil bagi. Caranya sama seperti di pertemuan yang minggu lalu, menggunakan tabel ya, caranya sama seperti itu. Oke, jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Tabelnya juga berhenti ketika angka terakhir dia sudah prima. Nah, bilangan yang dilingkari itu adalah bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5 yang dilingkari merah ya. Contoh kedua yaitu faktor prima dari 40. Perhatikan, yang sebelah kiri adalah pembagi ya, dimana pembaginya itu adalah
bilangan prima, harus bilangan prima. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah hasil baginya. Jadi 40 dibagi 2 hasilnya taruh di kanan, hasilnya 20. Nah 20 dibagi 2 lagi hasilnya 10, 10 dibagi 2 lagi hasilnya 5. Nah tabel berhenti ketika sudah pada bilangan prima. Nah yang Ustazah lingkarin warna merah itu adalah bilangan prima. 2-nya ada 3 dan 5-nya ada 1, sehingga kita tulis salah satu. Jika ada bilangan yang kembar, kita tulis salah satu. Jadi faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Caranya seperti itu ya. Selanjutnya faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Bisa juga dengan pangkat jika bilangannya kembar. Oke, cara menentukan faktorisasi prima itu bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Tentukan faktorisasi prima dari 45 dan 100. Perhatikan betul-betul ya. Oke, kita mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Yang pertama, faktorisasi prima dari 45. Caranya seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal ya. Jadi 45 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena 45 nggak bisa dibagi 2. Jadi 45 dibagi 3. Kita cari bilangan prima yang bisa nanti membagi 45 ya. Jadi 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 lagi hasilnya 5. Oke, sehingga faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5 sama dengan, karena 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2 kali 5. Jadi angka yang Ustazah lingkari warna merah itu adalah angka-angka prima. Sedangkan faktorisasi prima merupakan bentuk penulisan dalam bentuk perkalian ya, penulisan bilangan prima dalam bentuk perkalian, sehingga semua angka primanya dikalikan. Kalau ada yang kembar seperti angka 3 itu, kita tulis semuanya. Kalau faktor prima kita tulis salah satu, tapi kalau faktorisasi prima kita tulis semuanya. Jadi karena dia 3-nya ada 2, maka ditulis dalam bentuk pangkat. 3 pangkat 2 kali 5, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang B, faktorisasi prima dari 100. Nah, caranya sama, jadi 100 dibagi 2 hasilnya 50, 50 dibagi 2 hasilnya 25, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 100 adalah kita tulis semuanya, kita kalikan itu angka-angka yang Ustazah lingkarin warna merah. Jadi 2 kali 2 kali 5 kali 5. Jadi yang merupakan bilangan prima dilingkari. Nah, di situ bilangan 2-nya ada 2. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 5-nya juga ada 2. Jadi 5 pangkat 2. Sehingga faktorisasi prima dari 100 bisa dituliskan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Seperti itu ya. Selanjutnya, mencari faktorisasi prima menggunakan tabel. Nah, caranya sama seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal ya. Jadi 45 dibagi 3 hasilnya 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sehingga bilangan yang dilingkari itu adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali
5, karena 3-nya ada 2 sama seperti tadi, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang B, faktorisasi prima dari 100. Caranya sama. Jadi yang sebelah kiri pembagi, yang sebelah kanan adalah hasil bagi. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, angka-angka primanya dilingkari, sehingga kita dapatkan faktorisasi prima dari 100 adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5. Karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali, karena 5-nya juga ada 2, jadi 5 pangkat 2. Sehingga faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Hasilnya sama ya, antara menggunakan form faktor dan menggunakan cara yang tabel, sama saja. Oke, perhatikan ya. Nah, anak-anakku sudah paham ya apa itu perbedaan faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang materi yang sama tapi dengan tantangan yang berbeda. Dari Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.